GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di segmen tentang Gerakan Sekolah Impian. Setelah kemarin kita ngobrol dengan Ustadzah Siti, sekarang kita ngobrol dengan Ustadzah Durrah. Ustadzah Durrah, Masya Allah, di pondok pesantren tugasnya banyak banget. Selain HRD, urusan rumah tangga, juga pengawas untuk divisi akhlak, adab, dan ibadah. Insya Allah kita akan ngobrol dengan beliau. Kita pengen tahu beberapa perspektif tentang beberapa hal yang akan kita bahas, insya Allah. Ustadzah Durrah, apa kabar? Sehat? Ustaz, alhamdulillah Iya. sehat. Ustadzah Durrah asal dari mana? Saya asli Ponorogo, Ustaz. Ponorogo, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, dan sudah usia berapa sekarang? Saya sekarang 53. Masya Allah. Sahabat GSI Channel yang mulia, tentang Ustadzah Durrah yang paling melekat di kepala saya adalah setiap kami bepergian, beliau pasti kenal seseorang. Dan seseorang itu selalu ada di lingkaran pondok pesantren. Seringkali beliau ketemu dengan saudaranya. Ketika saya tanya, saudaranya di mana? Pondok pesantren, pondok pesantren, pondok pesantren. Jadi saya berkesimpulan, Masya Allah, ini beda banget sama saya gitu. Kalau keturunan keluarga saya Kristen gitu ya. Nah ini Ustadzah Durrah nih, Masya Allah, terahnya bagus sekali. Saya jadi penasaran, Ustadzah Durrah gimana ceritanya kok banyak keluarga Ustadzah itu concern banget dengan dunia pesantren, itu gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat GSI Channel. Saya berasal dari keluarga yang memang memiliki tradisi pesantren yang kuat. Jadi saya lahir, bertumbuh, berkembang di lingkungan keluarga pesantren gitu. Dan dalam tradisi pesantren memang ada kebiasaan ketika mereka sudah dewasa, maka akan mencari jodoh di lingkungan yang sama. Sehingga wajar kalau banyak pesantren ini memiliki hubungan kekeluargaan, dan bahkan saya kira hampir semua pesantren di Jawa, khususnya Jawa Timur ya, yang sepanjang saya tahu, mereka memiliki hubungan kekeluargaan karena perjodohan, karena pernikahan gitu. Dan itu saya kira sesuatu yang memang bisa dipakai sebagai salah satu cara melanggengkan keberadaan pesantren dengan cara berhubungan secara kekeluargaan, yang itu nanti ya akan otomatis bisa mengembangkan pesantren secara bersama-sama. Ya, yang pertama memang meneruskan tradisi, meneruskan misi keluarga itu cara yang paling baik adalah dengan menambah anggota keluarga ya. Dan kalau dari sisi perspektif pernikahan, suami istri itu akan lebih ngirit waktu berantem, nyocokin, sinkronize kalau berasal dari latar belakang yang sama ya. Berarti dari keluarga Ustadzah, saya pengen tahu kisaran berapa pondok pesantren yang dikelola? Keluarga mbah saya itu 16, dan dari masing-masing mbah yang 16 itu masing-masing punya pesantren. Dan dari mbah-mbah tersebut kemudian juga memiliki putra-putra yang kemudian juga masing-masing berkembang gitu. Jadi kemungkinan besar kalau di daerah Nganjuk dan Kediri itu seluruh pojok-pojoknya pasti ada keluarga yang kita kenal gitu dan kita tahu gitu. Nggih. Jadi sudah masuk puluhan atau ratusan, Ustadzah? Bisa jadi kalau dari keluarga Mbah Kakung, Mbah Putri itu bisa ratusan, Ustadz. Jadi Mbah Buyut itu, jadi salah satu adik mbah saya itu menjadi istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau putra-putranya sekarang ada 3 yang jadi direktur di Pondok Tebu Ireng itu. Cucunya Mbah itu 2, Gus Fahmi Amrullah. Kemudian kalau di Jombang ada saudara juga yang di Pondok Tambak Beras gitu. Jadi
Kediri, Nganjuk, Jombang itu insya Allah banyak Nggih. dari terah keluarga yang ada di pondok-pondok tersebut. Masya Allah, Begitu, Ustaz. alhamdulillah ini patut ditiru dan saya dan teman-teman sedang berjuang untuk membentuk terah dakwah ini ya. Kalau beliau sebutkan terah pesantren, kalau kami sebutkan agak lebih luas lagi terah dakwah. Masya Allah, ini implementasi yang sempurna dari diatur 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Di sana Allah menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu akan disatukan dengan anak cucu mereka. Walaupun anak cucu mereka itu belum sampai pada derajat kemuliaan mbahnya, kakeknya, ayah ibunya. Jadi kalau kita punya membangun sebuah terah dakwah, terah pondok pesantren, misalkan Yai Masrurah ini derajatnya 10, kemudian anak cucunya mungkin 5, 4, 3, 2, 1. Menurut firman Allah ini itu disamakan derajatnya dengan Yai Masrurah, dan ini merupakan peruntungan yang sangat besar. Maka Masya Allah, ini perjuangan keluarga beliau sudah mungkin 1 abad lebih membangun terah ini, Ustazah. Mulai dari generasi keberapa? Generasi kedua, Ustaz. Berarti sekitar ya 100 tahun, nggih? Oke. Mbah Buyut itu sugeng pada masa penjajahan. Nggih. Kemudian putra-putra beliau tahun 40, tahun 50. Nah, oleh karena itu, sahabat Gasi Channel, Ustazah Durrah dilihat dari latar belakang keluarganya, maka kami sangat merasa terbantu sekali karena khasanah beliau tentang aspek detail dari pondok pesantren, terutama adab dan akhlak itu bisa sangat diandalkan. Oleh karenanya beliau ini ada di divisi untuk mengawasi akhlak adab, dan ini peran beliau sangat penting. Ustazah, di kalangan orang awam ada dikotomi pondok tradisional, pondok pesantren modern, yang menurut saya kok rada kurang tepat ya. Kalau menurut Ustazah gimana? Dikotomi pondok tradisional, pondok modern tuh gimana? Kalau menurut saya sesungguhnya dikotomi itu dikelompokkan oleh orang-orang yang saya kira tidak memahami pesantren dengan benar, dalam arti bahwa mereka tidak mengalami pendidikan di kedua kultur tersebut gitu. Saya kebetulan berada di dua kultur itu karena kalau dari garis bapak saya, beliau adalah semuanya berada di pesantren yang disebut tradisional itu. Sementara kalau dari keluarga ibu saya itu tinggalnya di Ponorogo yang memiliki kedekatan juga dengan pondok modern, dalam hal ini di Gontor. Gitu. Sehingga ya alhamdulillah saya mengalami pendidikan di kedua kultur tersebut, dan sebenarnya kalau kita mendalami dengan baik dan benar, sesungguhnya tradisi-tradisi keilmuan di dua pesantren itu sama hebatnya gitu. Dalam arti bahwa ilmu-ilmu yang berkembang di kedua pesantren itu sama-sama mengacu kepada kehidupan yang menuju ridho Allah gitu. Jadi sekarang pun sudah tidak asing bahwa pesantren-pesantren tradisional itu sudah memiliki fasilitas-fasilitas IT yang canggih ya. Demikian juga pesantren-pesantren yang dianggap modern pun ternyata juga hazanah-hazanah keilmuan yang berasal dari Kutubut Turos itu berkembang sangat pesat. Saya kira begitu, Ustaz. Oke. Jadi ya, ini pandangan awam saja. Ada pondok tradisional, ada pondok modern. Biasanya ditandai dengan pelajaran yang menu pelajaran yang ada di sana ya, dan mungkin dikotomi itu sudah menjadi blur, sudah menjadi tidak jelas lagi karena ya saya sendiri melihat bahwa di pondok yang disebut tradisional itu sudah mulai banyak bahkan ya mengadopsi
mata pelajaran modern kalau kita boleh sebut. Nggih. Dan di pondok modern itu juga tidak pernah benar-benar meninggalkan tradisi pondok pesantren yang khas. Nggih. Jadi saya kira sudah waktunya kita berhenti untuk memisahkan ini pondok tradisional, ini pondok modern. Dan tadi Ustazah menyebut bidang IT. Bidang IT sebagai sebuah perlambang bagi orang awam yang katanya kalau nggak melek IT ya gaptek, kalau gaptek ya pesantren tradisional. Menurut Ustazah gimana? IT itu sesuatu yang sesungguhnya sudah tidak bisa kita hindari ya Ustadz. Dalam arti bahwa itu ada di seluruh lini kehidupan kita gitu. Dan ketika orang melihat kemadorotannya, melihat sisi negatif dari IT, terus kemudian dia menghindari, maka itu sesungguhnya dia mengubur kehidupannya di situ gitu. Karena sekali lagi IT itu sesuatu yang betul-betul sudah nggak bisa kita hindari gitu. Seluruh elemen masyarakat terutama yang ada di dalam pesantren itu tidak menghindari IT karena alasan madorot. Madorot memang selalu ada dan saya pikir itu pisau bermata dua ya Ustadz. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan kelebihan IT itu. Saya pikir kita bukan hanya harus belajar masuk, tapi juga ambil peran yang cukup besar dalam pengembangan IT karena bagaimanapun ketika nanti dunia itu sudah mengglobal dan seluruh elemen-elemen yang ada di dalam pesantren itu sudah menjadi warga dunia, maka mau tidak mau dia tetap harus berperan penting dalam IT itu kalau dia tidak mau dihegemoni oleh kelompok-kelompok yang lain. Dan sementara ini kan yang menjadi penguasa IT kita tahu dari kelompok mana. Maka kalau kita tidak mengambil peran penting, tidak belajar dengan serius dan tidak mau ambil bagian dalam pengembangan IT, maka kita nanti bukan hanya akan ketinggalan tapi juga akan terkubur gitu. Okay. Saya kira begitu Ustaz. Baik. IT biar bagaimanapun menurut data dan statistik bagi kebanyakan orang IT itu bagi umat masih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Maka kalau orang barat itu pegang IT, Mark Zuckerberg pegang IT jadi Facebook. Jeff Bezos pegang IT jadi Amazon. Bill Gates pegang IT jadi Microsoft. Nah kalau orang-orang Islam nih karyanya apa gitu kan sedikit banget terdengar. Ini mungkin salah satu sebab ketika kita bikin pondok pesantren tahfiz dan IT banyak orang khawatir ya. Berdasarkan riwayat yang sangat populer berkenan dengan Imam Syafi'i yang nggak sengaja ngelihat betis seorang wanita hafalannya hilang kemudian mengadu ke Imam Waqi, dikatakan itu karena kamu bermaksiat. Nah, ngelihat belajar IT habis itu ngafal Quran, bukankah sebuah langkah kontradiktif yang mungkin tidak akan bisa membuat tahfidzul Quran ini efektif? Menurut Ustazah bagaimana? Barangkali itu memang tantangan awal ya, awal bagi pesantren tahfidz dan IT. Bagaimana mensinkronkan dua tradisi itu dalam satu kebiasaan baru. Jadi mengadaptasi kebiasaan baru. Orang kalau menyebut dengan IT kemudian tahfidz sesuatu yang sifatnya kontradiktif, maka itu harus bisa diubah ya, diubah karena saya pikir toh itu suatu yang sifatnya kebiasaan. Kalau akan terus-menerus dilakukan maka itu bisa menjadi karakter ya. Maka barangkali pesantren tahfidz dan IT ini perlu membakukan sistem bagaimana, dan saya pikir selama ini sudah berjalan dengan baik bagaimana menyandingkan IT dan tahfidz. Maka ini bisa menjadi tradisi baru, menjadi sistem baru, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai dengan tahfidz dan IT. Dan sistem ini sudah berjalan lama saya kira di pesantren kita sehingga mungkin bisa dibakukan menjadi sistem baru yang sungguh bagus. Itu saya kira. Keren. Latar belakang Ustazah Duroh yang berasal dari keluarga pondok
kemudian pengalaman beliau yang sudah malang melintang di dunia pendidikan, dan itulah yang kita andalkan untuk beliau mengawal bagaimana kita bisa ngajarin santri hal yang canggih, tapi kalau kita ukur akhlak dan adabnya itu tetap terlihat indah. Salah satu tips dan trik Ustadzah supaya sahabat GIC Channel itu bisa setidaknya punya patokan baku gimana sih bisa mendamaikan IT sama adab sehingga biar dia canggih tapi tetap soleh, tetap sopan, tetap lembut khas anak pondok. Gimana Ustadzah? Nggih. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di situ disebutkan wa khuluquhul Quran gitu. Bagaimana dulu beliau bisa menjadi seperti itu gitu. Nah itu banyak dikulik oleh Ustadz Purwanto ya, terutama dalam materi-materi Qur'ani. Nah, untuk perilaku keseharian ya, memang perlu terus-menerus pembiasaan seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa sesuatu yang baik itu kalau terus-menerus dilakukan akan Diulang jadi gitu ya. kebiasaan, Benar, diulang benar. akan jadi kebiasaan. Kebiasaan itu kalau terus-menerus dilanggengkan maka itu akan menjadi karakter gitu. Dari hal-hal yang mungkin terlihat kecil ya, bagaimana bersikap ketika bertemu guru, bagaimana bersalaman yang baik, kemudian bagaimana ketika kita mau masuk ruang guru, bagaimana ketika kita berada di kelas dan lain-lain. Ini alhamdulillah kalau di Sekolah Impian sudah berjalan dari awal kita berdiri, sehingga insya Allah pembiasaan melalui perilaku sehari-hari, kemudian melalui ini pun kita ajarkan secara teori ya di kelas ya. Ini insya Allah nanti akan bisa melahirkan karakter-karakter yang khas, dan itu saya kira yang harus terus-menerus kita lakukan, baik itu oleh guru, oleh santri, dan juga para ibu-ibu tim support, karena bagaimanapun seluruh elemen penting dalam pendidikan itu memiliki peran yang tidak sedikit. Saya kira begitu. Baik, keren. Saya pengen meng-highlight pernyataan Ustadzah tadi bahwa di SI adab akhlak itu diajarkan dalam dua tataran, teoritis dan praktek. Nah, saya pengen tahu ya kalau praktek pengamalan gimana caranya Ustadzah? Ketika kita memberi pembelajaran di kelas, jadi tentang bagaimana dia berperilaku ketika makan, bagaimana berperilaku ketika berbicara, ketika menerima tamu dan lain-lain, itu selalu diiringi dengan praktek di kelas. Dan kemudian ketika mereka menemukan mereka harus melakukannya di dunia nyata, dalam arti ketika mereka berjalan, kemudian dia melakukan hal yang tidak benar, jadi ketika ketemu guru bagaimana bersalaman, maka semua unsur yang ada di situ, utamanya guru, kita anjurkan untuk mengingatkan gitu. Kakak, ayo bagaimana bersalaman yang baik, atau kemudian ketika ada sampah, ayo kakak bagaimana itu sampah diapakan. Kemudian ketika berbicara dengan guru dan dia melakukan tidak dengan cara yang baik, kita membetulkan gitu. Kakak bicara dengan guru, silakan duduk ya. Ustadznya lagi duduk, kakak juga ikut duduk, jangan berdiri gitu. Jadi itu selalu terus-menerus dilakukan oleh seluruh elemen yang ada. Bahkan ibu dapur pun kita sering mengingatkan kepada para santri jangan memanggil dengan sebutan ibu dapur gitu. Kita selalu mengenalkan namanya ibu ini, ibu A, ibu B, ibu C gitu. Panggil dengan namanya. Jangan ibu dapur, ibu laundry gitu. Itu tidak baik. Jadi itu yang ya memang harus selalu terus-menerus kita lakukan, Ustaz. Benar-benar. Okay. Insya Allah keren sekali. Kita dapat jawaban dari Ustadzah Durrah bahwa teori diajarkan, simulasi diberikan, tetapi memang yang paling tricky itu adalah pengamalan di tataran realita. Dan Ustadzah Durrah menggerakkan semua elemen pondok, bahkan termasuk tadi beliau cakap tim support. Tim support ini memang ya ibu-ibu yang ada di dapur, ibu-ibu ada yang ada di laundry. Ini kita panggil tim support. Ada pengarahan khusus,
agar tidak menyebut mereka dengan ibu dapur, bahkan dimuliakan dengan menyebut namanya. Dan Masya Allah, kalau semua elemen merasa bertanggung jawab bahwa mereka adalah orang tua dan guru anak, insya Allah pendidikan kita akan lebih mudah tercapai tujuannya. Terima kasih Ustaz Duro, ini pencerahan yang bagus, dan saya berharap kita mampu dan berhasil membuktikan kepada dunia bahwa IT dan adab itu bisa sinkron, bahwa anak bisa canggih sekaligus sopan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.